Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita, Elaine Nara Mervin, anak dari pasangan Bapak Christian Mervin dan Ibu Jessica Ariestia, pada 7 Juli 2023. Kita turut mendoakan agar Elin dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Seiring dengan dicabutnya status pandemi COVID-19 oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Juni 2023, maka dengan ini ada beberapa perubahan kebijakan protokol kesehatan dalam peribadahan atau kegiatan gereja di GKI Gading Indah sebagai berikut. Anggota jemaat atau simpatisan yang hendak mengikuti ibadah atau persekutuan atau kegiatan GKI Gading Indah diperbolehkan untuk tidak mengenakan masker apabila dalam keadaan sehat. Adapun anggota jemaat atau simpatisan yang masih menginginkannya masih tetap dapat mengenakan masker dalam kegiatan ibadah atau persekutuan. Anggota jemaat atau simpatisan yang hendak mengikuti ibadah persekutuan atau kegiatan GKI Gading Indah, namun menduga atau dalam keadaan kurang sehat, diharapkan untuk tetap mengenakan masker. Diharapkan kita masing-masing juga memeriksa diri sendiri apakah memang kita cukup sehat untuk mengikuti kegiatan bersama atau memerlukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut atau bahkan beristirahat di rumah. Sekalipun tidak ada lagi pembatasan jarak atau masker, kita semua tetap diharapkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi, khususnya dalam berinteraksi di ruang publik. Apabila Anda dan keluarga Anda membutuhkan bantuan karena sakit atau hal lainnya, jangan segan-segan untuk menghubungi anggota tim wilayah peduli GKI Gading Indah di wilayah masing-masing. Yang ketiga, Komisi Pemuda mengundang jemaat dan simpatisan dari segala umur untuk mengikuti kegiatan GI Sehat. Jangan lewatkan ketiga event olahraga di bulan Juli ini. Yang pertama, pingpong di tanggal 16 Juli pukul 16 di Penabur Internasional. Yang kedua, ada fun walk di tanggal 19 Juni pukul 7 di Sedayu City. Basket tanggal 30 Juli pukul 16 di Penabur Internasional. Rincian setiap acara dapat Bapak Ibu lihat pada warta online serta Instagram GKI Gading Indah maupun Instagram Komisi Pemuda. Yang keempat, stand makanan kantin liburan. Dalam rangka liburan sekolah, tim wilayah peduli akan mengadakan kegiatan kantin liburan untuk membantu anggota jemaat atau simpatisan yang memiliki kantin atau ingin berjualan makanan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberi kesempatan membuka stand makanan dengan sistem PO, pengambilan pesanan setelah kebaktian umum kedua di sekolah penabur. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Anita atau Ibu Lani Budi. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang kelima, yang terakhir, Bina Pranikah. GKI Klasis Jakarta Barat dan GKI Kedoya mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 22 dan 29 Juli melalui Zoom meeting. Pendaftaran paling lambat tanggal 18 Juli dapat menghubungi Ibu Asnah atau Ibu Ratih. GKI Kelapa Cengkir juga membuka kelas Bina Pranikah online pada hari Sabtu, tanggal 5, 12, 19, 26 Agustus 2023 pukul 16 melalui Zoom GKI Kelapa Cengkir. Pendaftaran dapat menghubungi WA GKI Kelapa Cengkir di 0813 8890 1368. Yang ketiga, GKI Klasis Priangan mengadakan Bina Pranikah pada hari Sabtu tanggal 5 dan 12 Agustus pukul 8 pagi di GKI Bungur secara hybrid. Pendaftaran paling lambat tanggal 1 Agustus 2023 dengan menghubungi Ibu Lasma. Informasi pendaftaran selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat online. Demikianlah pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Menghidupi Allah yang Berkarya akan dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Jemaat diundang untuk berdiri. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Dalam tradisi agama-agama ada berbagai pandangan tentang siapa Allah dan bagaimana relasinya dengan kita. Ada yang beranggapan bahwa Allah Dia memang sang Khalik, sang pencipta, tetapi sesudah mencipta Dia tidak peduli lagi dengan ciptaannya itu. Mau hidup, mau mati kek, sebodoh amat, kira-kira begitu. Ada lagi tradisi yang meyakini bahwa ya Allah masih bisa peduli, tapi harus ditoel dulu. Harus dalam tanda petik yang agak kasar harus disogok dulu, baru Dia kemudian akan memberkati dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus? Tema kita hari ini menghidupi Allah yang berkarya, mengajak kita untuk merenungkan ulang, menghayati ulang siapa Allah kita dan bagaimana kita seharusnya merespons. Mari kita berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan
hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita di dalam segala kerendahan hati, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh, melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang dengan kerendahan hati dan rasa malu. Kami datang untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami buat, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan. Ya Bapa, selidikilah hati dan pikiran kami yang seringkali berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami buat. Ampuni dosa kami ya Bapa, yang sudah melukai hati-Mu dan juga melukai hati sesama kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak lagi berbuat dosa. Tuntun kami untuk hidup mau dituntun Roh Kudus, agar kami hidup benar di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan mengampuni dosa kami, dan Roh Kudus menolong kami untuk hidup benar. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami. Amin. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima
saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan seperti dipersaksikan surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15 mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai. Karena kasih karunia, sebab pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Tetapi hanya Kristus layak benar dipuji disembah. Bukan lagu, tetapi hanya Kristus patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap perilaku hidupku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus memberi gemar kepada yang sendu. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus yang berbelas bagi yang berkeluh. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku.
Kita berdoa. Saatnya tiba ya Bapa, secara khusus kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami, yaitu lewat pemberitaan firman. Terima kasih untuk penolong yang telah Kau anugerahkan bagi kami, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam Yesus Kristus, Roh kebenaran yang menghantar kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu itu. Mampukan kami untuk dengan rela, dengan gembira menyambut kehadiran dan karya Sang Roh Penolong, sehingga kami dimampukan untuk menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Zakaria 9 ayat 9 sampai dengan 12. Zakaria 9 ayat 9 sampai dengan 12. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga, aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Segala yang kau jadikan kan bersyukur kepadamu. Orang yang kau kasihi akan memujimu. Kan mereka kabarkan kemuliaan kerajaanmu, keperkasaanmu pada anak manusia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan
Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Kerajaanmu itu kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap selamanya. Tuhan itu setia di segala firman-Nya, penuh kasih di segala karya-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setia-Nya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang, Dia penopang bagi semua yang jatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang, Dia penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setia-Nya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari Roma pasal ke-7 ayat 15 sampai 25. Roma pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan ke-25. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat 30. Dipersaksikan demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?
Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Anda masih ingat apa yang dipersaksikan Alkitab tentang penciptaan yang Allah perbuat, seperti dicatat dalam kitab Kejadian. Kalau Anda mengingat itu, Allah berkarya berapa hari? I alsanse liu 6. 6 hari dikatakan Allah berkarya di dalam karya penciptaannya. Jadi kalau Allah berkarya selama 6 hari, lalu pada hari ke-7 Allah ngapain, saudara-saudara? Istirahat. Apa yang kita bayangkan tentang Allah yang istirahat? Boleh saya dengar imajinasi Anda kalau Allah istirahat itu ngapain? Kalau anak sekolah ya, kita ingat zaman kita sekolah, teng bel istirahat, wah buru-buru keluar ke kantin ya. Lalu makan, minum, ngobrol, main kalau waktunya cukup, sampai teng lagi, masuk lagi. Kalau Allah istirahat ngapain Allah tuh? Apa dia duduk di kursi malas, dikipasi malaikat-malaikat cantik barangkali gitu ya. Minum soft drink, lalu nonton Netflix dan sebagainya. Apa itu yang Allah lakukan, atau main game gitu ya. Iseng Allah. Saudara, kitab Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3 mengatakan begini. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya,
Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi ibu bapak saudara-saudara, kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia untuk teks ini, memang kita tidak ketemu tuh dengan istilah atau ungkapan istirahat. Yang ada adalah bahwa Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dilakukannya karena memang Dia telah menyelesaikan. Itu arti kata yang juga termuat dalam makna bahasa asli ketika disebut bahwa Allah telah menyelesaikan, Allah berhenti. Allah telah menuntaskan rancangannya untuk menciptakan alam semesta dengan segala isinya yang berpuncak pada penciptaan manusia. Namun Allah Tritunggal, Ia tidak berhenti berkarya. Kalau dikatakan lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, ini menunjukkan bagaimana Allah terus berkarya. Pertama-tama bahwa Allah menyediakan waktu khusus untuk memberkati dan menguduskan ciptaannya, khususnya manusia. Dalam ungkapan Allah memberkati, termuat karya Allah yang terus memelihara seluruh ciptaan dengan kepenuhan berkat yang disediakannya. Sebab kalau Allah tidak terus dengan karya pemeliharaannya, lalu siapa yang memelihara kehidupan ini? Tapi memang jangan pernah kita lupa bahwa sejak awal yang namanya manusia ini diikut sertakan dalam karya pemeliharaan Allah. Kita ingat Kejadian 1 ayat 28 mengatakan begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Luar biasa bahwa kita manusia mendapat kehormatan menjadi mitra, menjadi rekan sekerja Allah di dalam karya pemeliharaan atas segala ciptaan. Istilah yang dipakai yang diterjemahkan dengan kata memberkati di dalam bacaan-bacaan yang telah disebutkan tadi. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata kerja barak. Nah, kata ini barak selain berarti memberkati, juga bermakna berlutut. Gambaran bahwa guna menyambut kepenuhan berkat Allah, kita haruslah berlutut. Merendahkan diri di hadapan Allah, menundukkan kehendak kita pada kehendaknya. Nah, ini yang kemudian gagal diwujud nyatakan secara konsisten oleh manusia. Ketika manusia memutuskan untuk memetik dan memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, berarti manusia masih berlutut atau sudah tidak berlutut di hadapan Allah? Sudah tidak lagi berlutut di hadapan Allah. Dan dengan demikian berarti sesungguhnya manusia juga menolak kepenuhan berkat yang Allah sediakan. Dan bukan cuma itu.
Dengan pilihan sikapnya, manusia juga telah menciderai hakikat keberadaannya sebagai makhluk yang diciptakan dalam kekudusan Allah. Bukankah kesegambaran, keserupaan manusia dengan Allah juga bermakna bahwa manusia harus merawat kekudusan keberadaannya karena Allah adalah Sang Maha Kudus. Imamat 19 ayat 2 misalnya mengatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Hidup di dalam kekudusan karena Allah sendiri yang menguduskan, mengkhususkan manusia untuk menghadirkan kasih Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah, kepedulian Allah, dan yang sejenisnya di dalam hidup ini. Hidup di dalam kekudusan berarti memancarkan kesegambaran dengan Allah. Itulah hakikat fungsional manusia. Panggilan yang Allah telah nyatakan sejak awal manusia diciptakan. Dan untuk itulah Allah memberkati kita. Nah, ketika kemudian manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak bersedia lagi berlutut di hadapan Allah, kala manusia menggunakan kebebasan kehendaknya secara tidak bertanggung jawab, apakah Allah berhenti berkarya? Allah lalu mengatakan, ya sudah, kalau itu jalan yang kau pilih, jalani dan tanggung resikonya. Aku cuci tangan. Apa itu yang Allah perbuat? No. Allah tidak berhenti berkarya. Allah terus berkarya untuk memulihkan kekudusan manusia melalui karya penyelamatannya. Itulah yang juga dipersaksikan lewat bacaan pertama dari kitab Sakaria. Kitab Sakaria dilatar belakangi oleh situasi orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babelonia. Mereka saat itu mulai kembali ke Palestina. Nah, secara teologis, pembuangan itu sendiri dimaknai sebagai dampak dari pemberontakan umat kepada Allah. Dampak dari ketidakbersediaan umat untuk berlutut di hadapan Allah dan merawat kekudusan hidup mereka selaku umat Allah. Tapi sekali lagi Allah tidak tinggal diam. Allah menyelamatkan umat yang dikasihinya dengan memakai Raja Kores Agung dari Persia. Raja Kores digerakkan untuk mengambil keputusan, yaitu mengembalikan orang-orang yang ada di pembuangan termasuk orang Yahudi boleh kembali ke negeri asalnya. Bahkan orang-orang Yahudi juga diizinkan untuk membangun kembali bait Allah. Namun kalau kita mempelajari kitab Sakaria, terlihat bagaimana sebagian besar orang Yahudi kurang antusias dengan kesempatan membangun bait Allah. Nah, di tengah situasi itulah kita membaca dalam Sakaria 9 ayat 9 sampai dengan 12 sebagai sebuah seruan yang mengingatkan umat akan karya Allah yang telah menyelamatkan dan memulihkan mereka. Tapi juga sekaligus seruan yang memanggil dan mengutus umat untuk memuliakan Sang Juru Selamat. Bersorak-soraklah dengan Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah.
Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Dengan kata lain, saudara-saudara, jika umat mengingat karya penyelamatan yang Allah perbuat, maka sepatutnya umat juga kita merespons, yaitu lewat kesungguhan mempersaksikan karya Allah yang telah Allah perbuat itu. Mempersaksikan melalui keseharian hidup yang diwarnai oleh kekudusan selaku umat Allah. Itu sebabnya urusan membangun kembali bait Allah menjadi sesuatu yang penting dalam kitab Sakaria. Karena bait Allah adalah simbol kehadiran Allah. Bait Allah adalah sarana di mana secara istimewa terjadi perjumpaan antara Allah dengan umat. Bagaimana Allah secara khusus memberkati, menguduskan umat yang diutus mempersaksikan karyanya, kemuliaannya itu. Nah, kira-kira sejajar dengan itulah kebaktian-kebaktian yang kita selenggarakan tiap minggu seperti saat ini. Kebaktian minggu adalah wujud nyata dari simbol terjadinya perjumpaan antara Allah dengan kita. Bagaimana Allah memberkati dan menguduskan kita. Tapi kan bukan cuma itu. Dalam kebaktian seperti saat ini kita juga lalu merespons berkat anugerah Tuhan dengan syukur dan kesediaan untuk diutus mempersaksikan kemuliaan Allah lewat keseharian hidup yang kita jalani dalam kekudusan selaku umat Allah. Keliru kalau ada orang yang berpikir pada bagian akhir setelah pengutusan lalu berkat dinyatakan, lalu haleluya, amin dan selesai. Itu adalah selalu titik awal yang baru dalam kehidupan kita. Itu juga yang dipersaksikan pemazmur dalam Mazmur 145 yang tadi kita daraskan. Kalau kita membaca teksnya maka dalam ayat 10 sampai 12 pemazmur mengatakan begini. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu. Dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Itu saudara, urusan bagaimana menghidupi Allah yang terus berkarya tadi. Yaitu melalui kesediaan kita untuk turut serta di dalam karya penyelamatan, karya pemeliharaan yang Allah perbuat. Namun ternyata memang umat tidak selalu merespons dengan benar. Itulah yang dicatat dalam bacaan Injil hari ini. Sesuai dengan budaya orang Yahudi, ketika lagu gembira dilantunkan, mestinya orang menari. Kala lagu duka dinyanyikan, seharusnya orang berkabung. Tapi bukan itu yang terjadi. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Gambaran ini saudara dipakai Yesus untuk melukiskan respons sebagian orang Yahudi terhadap kehadiran dan karya Allah. Allah mengutus Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan kehadiran Yesus. Yohanes Pembaptis kita tahu menyerukan panggilan pertobatan. Sebagian orang merespons dengan benar. Namun sebagian yang lebih besar justru berfokus pada apa yang menurut pikiran mereka tidak lazim
Aneh. Karena Yohanes Pembaptis tidak makan, tidak minum. Mereka mencap Yohanes Pembaptis sebagai orang yang kerasukan setan. Lalu Yesus, sang anak manusia, datang. Yesus makan? Makan. Dia hobinya salah satunya makan. Banyak catatan Yesus makan di sana sini. Yesus makan dan minum. Tapi justru karena Yesus merangkul para pendosa, para pemungut cukai dan makan minum bersama mereka, lalu Yesus juga diberi label pelahap dan peminum. Itu gambaran tentang apa yang bisa membuat orang gagal merespons kehadiran dan perjumpaan dengan Allah yang berkarya untuk memelihara dan menyelamatkan tadi. Bahwa sebagian orang cenderung hanya melihat apa yang mau mereka lihat. Cenderung hanya mendengar apa yang mereka ingin dengar. Saya pikir itu salah satu penyebab juga kenapa bisa ada orang yang pulang kebaktian lalu ngedumel mengatakan, nggak dapat apa-apa. Kok bisa nggak dapat apa-apa? Karena tidak mendengar apa yang ingin didengar. Tidak melihat hanya apa yang ingin dilihat. Itu yang terjadi dan akhirnya mereka terpenjara oleh tembok-tembok yang mereka bangun sendiri. Saudara, tentu saja setiap orang sah punya gambaran, punya persepsinya sendiri tentang siapa Allah dan karyanya. Namun kita harus hati-hati. Jangan sampai kita pun terpenjara oleh pembatasan-pembatasan yang kita buat tentang siapa Allah dan karyanya, lalu akhirnya gagal untuk mengalami perjumpaan dengan Dia ketika Dia ternyata berkarya jauh melampaui batas-batas pikiran kita tadi. Dan itu di sana sini terus terjadi. Misalnya pergumulan-pergumulan klasik dalam kehidupan orang beriman. Orang baik mestinya kan tidak celaka. Yang celaka harusnya orang jahat. Lalu kenapa Allah membiarkan orang baik mengalami hal yang tidak baik, dan sebaliknya orang jahat kok sepertinya baik-baik saja? Saya sudah melayani di berbagai pelayanan, tapi kok rezeki sepertinya mampet. Sementara orang itu yang ke gerejanya saja malas-malasan malah berkelimpahan. Dan yang seterusnya dan yang sebagainya. Kita harus hati-hati dengan pikiran kita yang akhirnya bisa mengerdilkan siapa Allah dan karyanya. Sebab kalau kita gagal menerima Allah sebagaimana Dia adanya, kita gagal memahami karyanya sebagaimana kehendaknya, akan sulit buat kita memberikan respons yang benar, yaitu memberi diri untuk ikut serta di dalam karya Allah yang memelihara dan menyelamatkan hidup ini. Saya pikir itu sebabnya Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Yang kecil-kecil badannya jangan senang dulu, sebab apa sebetulnya yang dimaksud dengan orang kecil dalam teks ucapan Yesus ini? Kata yang diterjemahkan dengan orang kecil itu menggunakan kata nepios. Jadi secara harfiah artinya ne itu tidak, lalu epios itu kata. Jadi tidak dapat atau belum dapat berkata-kata. Jadi secara harfiah memang menunjuk kepada seperti bayi yang sedang digendong di atas sana. Belum bisa berkata-kata. Tapi secara metaforis dia menunjuk pada orang yang pikirannya sederhana. Orang yang masih polos,
masih murni. Itu orang kecil yang kepadanya dikatakan Allah menyatakan, menyingkapkan dirinya itu. Dengan kata lain, Yesus mau menegaskan bahwa untuk mengenal Allah dan karyanya, kita harus belajar menjadi nepios, menjadi orang kecil, berpikiran sederhana seperti anak-anak yang polos dan murni. Seperti anak-anak yang berpikiran sederhana, yang polos, yang mempercayai bahwa orang tuanya akan menjaga, melindungi dirinya. Kalau Anda masih ingat, bayangkan ketika Anda kanak-kanak, atau setidaknya bayangkan anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Atau mungkin cucu-cucu kita sekarang ini. Seorang anak ketika dia belajar jalan, dia akan memegang erat tangan kita. Ketika kita mendorong, ayo lepasin. Lalu menjanjikan bahwa kita akan tetap menjaga agar dia tidak terjatuh. Anak itu percaya, saudara-saudara. That's simple. Sesederhana itu. Nah, hanya ketika kita mau menempatkan diri sebagai orang kecil, nepios dalam relasi kita dengan Allah, kita bersedia barak, berlutut di hadapan Allah dan menundukkan pikiran kita pada kebenarannya, kita akan makin mampu mengenal Allah yang terus berkarya itu. Dan hanya ketika kita mengenal Allah yang dan karyanya, maka kita pun akan makin bersungguh menghidupinya di dalam keseharian hidup kita. Dia memegang erat tangan kita ketika kita mengalami beban, memikul beban dalam perjalanan untuk menghidupi Allah yang berkarya itu. Tapi jangan khawatir. Seperti Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Selamat menghidupi Allah yang berkarya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang terus berkarya. Berkarya untuk memelihara dan menyelamatkan kehidupan ini. Kami juga bersyukur bahwa Engkau memberikan anugerah kesempatan agar kami juga dapat ikut serta di dalam karya-Mu memelihara dan menyelamatkan kehidupan ini. Tolong kami Bapa,
agar kami mau menghidupi Allah yang berkarya itu lewat kesungguhan kami, merawat kekudusan kami sebagai umat Tuhan yang Kau utus untuk memuliakan nama Tuhan di dalam dan melalui keseharian hidup yang kami jalani. Dengan kerinduan itulah ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi, pemulihan perekonomian yang masih terus berlangsung, masalah-masalah dalam kehidupan sosial karena berbagai penyebab, perbedaan-perbedaan yang dipertentangkan dan sebagainya. Juga secara khusus untuk situasi politik di mana mulai terjadi peningkatan suhu politik di negeri ini menjelang pemilu yang akan diselenggarakan tahun depan. Maka Bapa, Engkau tetap berkenan untuk terus memampukan para pemimpin bangsa kami memikirkan, merencanakan hanya apa yang benar dan juga melakukannya, mewujudkannya dengan cara yang benar, yang keseluruhannya hanya mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa, bukan hanya untuk sekelompok, segolongan orang tertentu saja. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang Kau hadirkan di mana-mana tempat di bumi Nusantara ini khususnya. Engkau yang terus mampukan gereja-Mu di dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, yaitu tanggung jawab untuk ikut serta mewujudkan misi Allah bagi kehidupan ini. Kami bersyukur untuk persidangan Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur yang telah berlangsung kemarin. Kiranya berbagai keputusan yang diambil boleh bermanfaat untuk pertumbuhan baik kualitas tapi juga kuantitas jemaat-jemaat yang ada di lingkungan GKI Klasis Jakarta Timur. Kami juga berdoa untuk persidangan Majelis Jemaat GKI Gading Indah hari Minggu depan. Tuhan yang beri hikmat kepada semua peserta persidangan agar mau sungguh-sungguh berlutut mencari kehendak Tuhan dan mewujudkannya lewat persidangan yang akan dilakukan. Kami juga terus berdoa bagi setiap kami dan saudara-saudara kami dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Sakit penyakit, masalah perekonomian, ketidakharmonisan relasi dan sebagainya. Tuhan mampukan kami semua untuk tetap menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menopang kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36. Berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah hari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari puji Raja Surga, persembahan bawa
puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat Allah, dulu kini selamanya, panjang sabar abad. Puji Dia yang setia saja. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bala surga, abdi Allah terdekat, turut bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami hendak membawa persembahan yang semuanya juga berasal dari Engkau ya Bapa. Biarlah ucapan syukur kami juga boleh menjadi berkat bagi dalam setiap kehidupan umat-Mu di muka bumi ini. Biarlah semuanya ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupku singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakan Tuhan hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia